Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan kita dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih di mana Engkau masih memberkati kami di pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami walaupun secara daring. Kiranya Tuhan jaga hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kiranya kami dapat mengerti dan memahaminya ya Tuhan. Engkau pimpin kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Engkau dengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Nah, kita nyanyikan ya anak-anak. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, jadi setelah kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur, nah Miss minta kalian coba tulis di buku kalian apa pesan lagu tersebut, yaitu lagu tentang betapa kita tidak bersyukur. Nah, jadi jangan lupa ya, kamu tulis di buku kamu apa pesan lagu tersebut buat kamu. Nah, jadi kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah, kalau minggu lalu kita belajar mengenai kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada saat ini kita akan belajar kehadiran Allah melalui ciptaannya. Nah, yaitu kehadiran Allah melalui ciptaannya. Nah, jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang kehadiran Allah melalui ciptaannya. Nah, Miss mau tanya nih, kalian tahu tidak urutan penciptaan Tuhan? Nah, siapa yang tahu? Nah, jadi pada saat ini kita akan belajar urutan penciptaan Allah, di mana melalui ciptaan Allah Tuhan itu telah hadir. Nah, jadi kita akan belajar penciptaan Allah ya anak-anak. Nah, jadi di sini Miss mau menunjukkan kepada kalian urutan penciptaan Tuhan mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, di sini jadi Miss harap kalian semua memperhatikan ya anak-anak. Nah, kita perhatikan urutan penciptaan Tuhan tersebut.
anak-anak, itulah dia tadi penciptaan Tuhan. Nah, jadi penciptaan Tuhan ini juga kita dapat membaca di Alkitab ya anak-anak. Nah, kita dapat membaca urutan penciptaan Tuhan yaitu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Nah, jadi itulah dia tadi urut-urutan penciptaan Tuhan. Nah, di mana urutan penciptaan Tuhan yaitu apa, anak-anak? Nah, bahwa pada hari yang pertama Tuhan itu menciptakan terang. Nah, baru yang kedua, di mana pada hari yang kedua Tuhan itu menciptakan cakrawala. Nah, jadi pengertian cakrawala di sini maksudnya langit ya anak-anak. Nah, baru pada yang ketiga, pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Nah, benda-benda penerang ini seperti apa? Nah, benda-benda penerang tersebut yaitu matahari, bulan, dan bintang. Nah, jadi kita patut bersyukur ya ada benda-benda penerang ini, karena dengan adanya benda-benda penerang ini kita dapat melihat waktu di mana kita tahu bahwa terang itu siang dan malam itu dan gelap itu adalah malam. Nah, baru yang kelima. Nah, pada hari yang kelima Tuhan itu menciptakan hewan di laut dan burung-burung di udara. Nah, lalu yang keenam anak-anak, apa tadi? Nah, pada hari yang keenam, Allah itu menciptakan hewan di darat dan manusia. Nah, jadi kita juga patut bersyukur ya, karena apa? Karena dari semua ciptaan Tuhan, kita itu diciptakan seturut dan segambar dengannya. Kita diberikan napas kehidupan. Kita juga diberikan akal, di mana kita dapat berpikir. Nah, kita itu tidak sama dengan hewan. Walaupun sama-sama makhluk hidup, tapi kita lebih tinggi daripada hewan, di mana kita memiliki akal dan pikiran. Nah, jadi kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, lalu pada hari yang ketujuh, Tuhan ngapain? Nah, pada hari yang ketujuh anak-anak, Tuhan beristirahat. Karena apa? Karena Tuhan pada hari yang pertama dan sampai hari ke-6 telah bekerja, yaitu menciptakan yang hari pertama sampai hari ke-6 tadi. Nah, makanya oleh sebab itu pada hari yang ketujuh Tuhan itu beristirahat. Nah, sama juga dengan seperti kita pada hari yang ketujuh, yaitu hari Minggu. Nah, di mana kita itu tidak bekerja. Namun, walaupun tidak bekerja, kita sebagai agama Kristen, kita ngapain pada hari yang ketujuh anak-anak? Yaitu beribadah. Nah, jadi pada hari Minggu kita itu wajib beribadah. Karena apa? Kita beribadah itu untuk memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi pada hari yang Minggu itu jangan gara-gara libur kamu itu malah pergi jalan-jalan, pergi belanja-belanja, pergi main-main. Nah, kamu itu pergi main-main bisa, tapi ke gereja malas. Nah, itu tidak boleh. Jadi pada hari yang ketujuh, pada hari Minggu itu, kita sebagai umat Kristen harus beribadah ke gereja. Nah, jadi Miss mau tanya nih sebelumnya.
Pada hari Minggu yang lalu kalian gereja tidak? Nah, harus ke gereja ya. Jadi pada besok untuk hari Minggu kalian harus gereja ya. Pokoknya kalau misalnya kalian minggu depan kalian gereja atau enggak, kalian semua harus gereja anak-anak. Nah, tapi kalian ke gereja jangan karena misuruh ke gereja, takut dimarahi karena tidak gereja. Nah, jadi kalian harus ke gereja. Nah, itu jangan ya. Karena ke gereja itu harus panggilan jiwa kita. Nah, jadi pada hari Minggu itu kalian buang dulu rasa malas kalian. Kalian buang dulu jauh-jauh itu ya. Coba kalian beribadah, tekun ke gereja, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi oleh sebab itulah kita umat Kristen itu pada hari yang ketujuh yaitu hari Minggu melakukan ibadah ke gereja. Nah, jadi kalian hari Minggu untuk besok kalian harus ke gereja ya. Tidak boleh malas-malas. Tidak ada kata-kata malas miss, capek miss. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Masa kalian jalan-jalan bisa, main-main bisa, tapi ke gereja untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan kalian tidak bisa. Nah, jadi itu tidak boleh anak-anak, dibuang rasa malasnya. Nah, jadi tadi itulah urutan penciptaan Tuhan. Nah, jadi melalui penciptaannya itu Tuhan telah hadir di mana Allah hadir melalui ciptaannya. Nah, sampai di situ kalian semua mengerti anak-anak? Nah, jadi coba nanti di sini Miss akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, jadi Miss akan memberikan sebuah teks kepada kalian. Nah, teks tersebut bukan cerita dongeng atau cerita-cerita apa ya anak, cerita-cerita yang aneh anak, tapi teks yang Miss kasih itu tersebut yaitu yang berasal dari mengenai dari Alkitab. Nah, jadi dari teks tersebut nanti coba kalian tulis kehadiran Allah melalui berdasarkan ayat-ayat yang Miss kasih. Nah, misalnya nih, Miss kasih sebuah teks. Nah, teksnya itu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Nah, jadi coba kalian baca nanti teks tersebut. Nah, terus kalian buat nih poin-poinnya. Kehadiran Allah di dalam ayat-ayat tersebut di mana? Misalnya nih, yang pertama kehadiran Allah itu melalui ciptaannya itu yaitu kehadirannya Allah menciptakan terang. Nah, itu contohnya. Baru poin yang kedua, contohnya apa? Allah menciptakan cakrawala. Nah, jadi contohnya seperti itu ya anak-anak. Nah, terus nanti juga ada Miss kasih ayat-ayat Alkitab yang lain. Nah, jadi dari ayat-ayat tersebut coba kalian cari nanti kehadiran Allah itu bagaimana. Nah, kalian buat nanti sebanyak mungkin kehadiran Allah itu, tapi berdasarkan ayat-ayat yang Miss kasih ya. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita ya anak-anak. Nah, pembelajaran kita ini kita tutup dengan doa. Nah, jadi kita tutup dengan doa ya anak-anak. Kita ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu di mana kami pada saat ini telah selesai melakukan pembelajaran kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di mana atas alam semesta dan segala isinya yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan.
Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga yang Kau berikan kepada kami. Menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Pimpin kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya anak-anak.